ghufira lahu qabla an yaqtua. Al-hadis. Wa qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para guru kita yang ada Ustaz Fahmi beserta keluarga, kita doakan semoga beliau beserta sekeluarga diberikan pada umur yang barokah, diberikan rezeki yang barokah, Amin. dapat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Serta selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati pada Ustaz Fahmi, alhamdulillah beliau tidak hadir di tengah kita. Yang saya hormati pada seluruh jamaah pengajian Musyawarah Islam, semoga kita semua yang hadir di sini yang melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh yang dilanjut dengan takbir, semoga langkah kita menuju musyawarah ini setiap langkahnya dihitung ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga kita semua yang hadir di sini diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, diberikan rezeki yang barokah. Amin ya Rabbal alamin. Puji syukur marilah kita pada kehadiran Allah yang Maha Ghafur, karena pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena seandainya kalau nikmat iman dan nikmat Islam itu dicabut dari kita, aku yakin kita tidak akan berada di mushola pada hari ini. Dan iman itu adalah naudzubillah min dzalik, sampai jangan sampai terlepas dari hati kita. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salam Allah agama tauhid, agama yang lurus. Semoga kita semua nanti di hari kiamat atau di hari kiamat mendapatkan syaratul ummah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin pengajian Musyawarah Islam, kemarin kita sudah membahas mengenai sifat wajib bagi Allah. Yang nomor pertama adalah sifat wujud. Terlebih dahulu sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita sholawatkan terlebih dahulu mengenai sifat wajib bagi Allah dan akui iman yang dimaksud. Wujud kita pada intinya mengenai pelajaran ilmu tauhid adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan belajar ilmu tauhid kita berharap keimanan kita ini yang sudah teguh di dalam hati kita ini semakin mantap dan jangan sampai terjadi ikhtilaf
Karena keimanan seseorang meskipun taklid, ada yang mengatakan bahwasanya iman taklid cukup meskipun dihukumi berdosa. Bahkan jangankan iman taklid, mempunyai iman namun dengan dalil secara ijmali pun dihukumi cukup. Namun ada beberapa ulama yang mengatakan meskipun cukup tapi tetap berdosa. Nanti misalkan dengan iman yang mempunyai dalil ijmali yang menyeluruh, nanti di sana di akhirat selamat. Namun dikhawatirkan apa? Karena iman kita diikhtilafkan. Misalkan kita beriman kepada sifat wujudnya Allah, percaya Allah itu ada atau wujud, namun dalilnya secara ijmali, maka itu hukumnya boleh, namun diikhtilafkan oleh ulama. Khawatir di akhirat nanti kalau iman kita diikhtilafkan, ini soalnya berkaitannya bukan dengan perihal ibadah, namun dengan keimanan. Dan inti dari iman itu adalah ma'rifatun bil qalbi. Karena secara definisi atau arti iman adalah ma'rifatun bil qalbi. Yang kedua adalah iman itu wa qaulun bil lisan, diucapkan oleh lisan. Yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, dikerjakan oleh anggota tubuh. Jadi pokok dari iman itu adalah ma'rifatul bil qalbi, yang ada di dalam hati, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yasqutu an dawam, ini harus tetap di dalam hati, keimanan yang ada di dalam hati ini. Ma'rifatul bil qalbi. Kita meningkatkan bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat tersebut kita yakini di dalam hati. Kebenarannya ini yang dinamakan dengan ma'rifatul bil qalbi. Kemudian yang kedua yang tadi adalah wa qaulun bil lisan, diucapkan oleh lisan. Kewajiban kita sebagai umat Islam mengucapkan dua kalimat syahadat sehari semalam adalah 9 kali. Kalau kurang dari 9 kali maka hukumnya adalah dosa. 9 kali tersebut ada di dalam sholat fardu, di dalam sholat subuh, di dalam tahiyat, di rakaat kedua atau rakaat terakhir ada yang namanya bacaan syahadat. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian di dalam salat zuhur di rakaat kedua tahiyat awal kita baca syahadat. Dan di rakaat keempat sama baca tahiyat juga baca syahadat. Berarti sudah 3. Di dalam salat asar sama, karena ada 4 rakaat kita 2 kali baca 2 kalimat syahadat, 5 kali. Di dalam salat maghrib sama, ada 2 kali tahiyat, berarti kita sama baca 2 kalimat syahadat 2 kali, 7. Di dalam salat isya karena 4 rakaat ada bacaan 2 kalimat syahadat, 7 ditambah 2 jadi 9. Nah, kita kewajiban kita setelah umat Islam adalah 9 kali membaca 2 kalimat syahadat. Kalau kurang 1 dosa itu. Misalkan pada sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya maghrib lupa, di rakaat kedua nggak baca tahiyat, secara otomatis secara hukum dipisah hukumnya. Secara fikih hukumnya sah. Kenapa? Karena hukumnya adalah sunnah afan, tahiyat awal. Namun kita nggak membaca 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena kita lupa membaca tahiyat. Sehingga dalam hitungan, seandainya dalam sholat lupa, dalam sholat zuhur misalkan nggak baca tahiyat awal, nanti lupa tidak. Berarti kita secara otomatis nggak membaca 2 kalimat syahadat.
dosa. Dosanya bukan dari jihad meninggalkan ayat awalnya, itu adalah hukumnya sunnah akad, tapi dari jihad kita kurang membaca 2 kalimat syahadat. Sehari semalam harusnya 9 kali, ini cuma 8 kali. Untuk kalau kita asyhadu an la ilaha illallah, setelah sholat fardu kita tambah. Bahkan para ulama menyebutkan sebelum kita berwudu dianjurkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena khawatir kita ini secara sadar, secara nggak tahu ternyata kita itu sudah gugur atau keluar dari agama Islam atau tidak tahu itu dianjurkan sekali oleh para ulama. Sebelum wudu syahadat dulu, takut kenapa? Takut wudunya nggak sah, salatnya nggak sah. Kenapa? Ada kekuburan di dalam hati kita yang tersembunyi yang kita sendiri nggak sadar. Kalau sudah kubur, ketika ingin Islam kembali harus ada syaratnya, itu baca 2 kalimat syahadat. Makanya di dalam wudu kesunahannya itu bukan doa-doa yang sekarang seperti diajarkan kepada anak. Misalkan Allahumma a'inni wa ala jannati wa ala juga. Allahumma baligh bagi wa ala bukan itu. Yang disunahkan adalah setiap membasuh anggota wudu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sunnahnya itu, yang kewaridnya itu, yang dari Nabi itu adalah itu. Setiap anggota wudu diucapkan dengan kalimat syahadat akan menjadi saksi. Ketika berumur, sebelumnya sunnah baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ketika membasuh hidung sama, sunnah baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ketika masuk muka dia kemudian baca itu juga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ketika masuk tangan sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Setiap anggota tubuh yang dibasuh sunnahnya adalah membaca 2 kalimat syahadat. Saking pentingnya 2 kalimat syahadat. Sehingga setiap anggota tubuh yang dibasuh disunahkan dibaca 2 kalimat syahadat. Sangat khawatir karena kita banyak sekali kekuburan yang tidak sadar. Sehingga di dalam ilmu tauhid ada orang yang mukmin di dunia ternyata kafir di akhirat. Ada yang mukmin ketika dia ada di dunia dia seorang beriman, tapi ketika meninggal adalah sebagai seorang yang kafir. Di dunia dia beriman, ketika meninggal pun disolatin, dikafan, dikubur di kuburan kaum muslimin. Tapi ternyata di akhirat Allah berkehendak lain, dia termasuk orang kafir, kekal selamanya di neraka. Bahkan ada yang sebaliknya, kalau waktu di dunia dia seorang kafir, tapi ternyata Allah berkehendak lain, dia dikubur secara kafir di sana, di kuburan kafirin, ya, orang kafir. Dia ternyata Allah berkehendak lain, ternyata di akhirat dia masuk surga. Karena di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau banyak juga yang ketika mukmin di dunia dan mukminnya itu yang paling banyak. Yang kafir ini ya kafir juga di akhirat. Cuma kita yang dikhawatirkan adalah mukmin di dunia, mukmin di akhirat. Hanya jangan sampai lepas kita berdoa ya Allah agar ditetapkan iman dan Islam kita, agar selalu bersyukur atas nikmat iman dan Islam ini. Karena salah satu yang membuat musibah paling besar pada seseorang adalah ada syukri ala iman. Seseorang yang terjerumus pada kekufuran adalah seseorang yang tidak bersyukur atas iman, atas nikmat iman yang diberikan. Sehingga ketika seseorang diberikan keimanan, nikmat keimanan dan Islam tidak bersyukur, ini yang membuat orang tersebut akan terjerumus pada kekufuran. Ini yang paling berbahaya. Makanya nikmat iman dan Islam ini alangkah luar biasa. Sehingga definisi tadi, kalau kita memang beriman, ketika ma'rifatul bil qalbi sudah ada di dalam hati, saya sudah meyakini, saya sudah beriman, saya sudah
Islam, syukuri. Dengan cara apa? Yang ketiga adalah wa amalu bil arkan. Kalau kita memang beriman, syukuri dengan wa amalu bil arkan. Laksanakan dengan anggota tubuh. Apa yang dilaksanakan? Apa saja yang Allah perintahkan. Apa saja yang Allah perintahkan secara wajib. Sholat 5 waktu Allah perintahkan. Wa aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Berarti kita wajib. Nah, sholat ini adalah salah satu mensyukuri iman. Kemudian zakat perintah wajib juga, puasa perintah wajib dan lain-lainnya. Apalagi dengan melaksanakan perintah sunnahnya Allah, itu adalah langkah luar biasa mensyukuri nikmat iman yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alangkah bahayanya ketika seseorang diberikan nikmat iman dan Islam di dalam hatinya namun tidak mensyukurinya. Maksudnya tidak mensyukurinya adalah dia tidak melaksanakan yang ketiga tadi, wa amalu bil arkannya tidak ada, sholatnya nggak mau, nggak pernah, terus zakatnya nggak dikeluarkan, puasanya juga nggak pernah, lebarannya ikut, apalagi sunnah-sunnahnya wajibnya aja tidak dilakukan, apalagi sunnahnya. Nah, itu adalah tanda orang tersebut tidak mensyukuri nikmat iman kepada Allah. Dan itu adalah menjadi dalam kitab Tasawuf kita dikatakan bahwa itu adalah menjadi salah satu ciri akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Meskipun iman dan Islam, kafir mukmin itu sudah ditakdirkan dari zaman ajal oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita jangan pasang pada takdir itu, kita tidak tahu. Kita usahakan dari sekarang, berbuat dari sekarang dengan mensyukuri nikmat Allah. Iya. Baik, kita lanjut. Kemarin mengenai sifat wujud. Ada wujud pengertiannya. Jadi wujud kembali itu adalah hal. Ya, kita ketik. Hal itu maksudnya adalah wujud itu akan selalu ada bila mana zat itu ada. Wujud itu ada selama zat itu ada. Mau kemanapun wujud itu ya, mau kemanapun zat tersebut wujud itu ada. Wujud itu ada selama zat tersebut ada. Contohnya kemarin, misalkan meja ini mau ditaruh di sini, adanya tetap ada, wujudnya tetap ada. Mau meja ini misalkan saya taruh ke belah kanan sini, ya adanya tetap ada di sini, wujudnya ini. Meja ini mau digerak-gerakin juga, ya tetap ada. Beda dengan arah, dengan ibarat. Kalau ibarat cuma disebutkan saja secara lisan, misalkan depan. Kalau depan ini adalah ibarat, ada, namun tidak terlihat. Adanya ibarat ini tidak melazimkan atau tidak mengharuskan. Misalkan meja nih, di depan saya ada meja, di depan kan. Ketika saya pindah ke arah sini di depan meja, depannya udah berubah. Udah meja ini tadi di belakang, udah nggak ada di depan. Tapi kalau wujud ada pada suatu zat itu, ya itu kemanapun arahnya wujud tersebut, azat tersebut ya wujud tetap ada. Ya. Kemudian dalil tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya sifat wujud atau sifat Allah itu ada adalah al-alam, adalah kudusul alam. Bahwasanya alam semesta ini adalah kudus. Apa alam semesta ini adalah baru. Loh, kenapa disebut baru? Memang bisa diketahui? Ya, bisa diketahui alam semesta ini baru. Dari segi apa dilihatnya dalam ilmu tauhid? Alam itu merupakan
terbentuk dari jirim-jirim wa'arabun dan sifat baru, sifat-sifat yang baru nanti dijelaskan, dan sifat-sifat yang baru. Jadi alam itu disebut baru kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, alam semesta itu adalah bentuknya adalah jirim. Yang kedua adalah a'rab. Jirim itu adalah zat. Jirim itu adalah sesuatu yang bisa terlihat oleh mata kita, dinamakan dengan jirim. Sekarang bagaimana kalau tidak terlihat? Misalkan adalah angin. Angin juga sama disebut jirim. Sebab kenapa? Sesuatu yang secara akal bisa terlihat itu yang dinamakan jirim. Angin tidak terlihat, namun itu tetap dinamakan dengan jirim. Jirim itu adalah zat. Kalau secara pengertian jirim di belakang itu adalah sesuatu yang bisa jirim itu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, sesuatu yang terpisah maupun yang tidak terpisah, yang tidak bisa dipisahkan lagi. Itu adalah jirim. Misalkan ada suatu barang suatu benda yang bisa dibagi-bagi, itu adalah jirim. Jirim bukan sesuatu yang bisa dibagi-bagi. Atau sesuatu yang memang tidak bisa dibagi lagi. Contohnya apa? Debu yang paling kecil, atau tepung kita terbakar ke atas. Tepung yang paling kecil tersebut sudah tidak bisa dibagi lagi, tapi itu dinamakan jirim. Itu dinamakan jirim. Jadi sesuatu zat yang bisa dilihat, yang pertama itu ya ajrom, sesuatu zat yang bisa dilihat oleh mata atau tidak bisa dilihat oleh mata, namun secara akal bisa dimengerti meskipun tidak terlihat, tapi kalau kita dibuka hijab itu dapat terlihat oleh mata kita. Itu yang dinamakan jirim pertama. Dan yang kedua adalah a'rab. A'rab itu mempunyai sifat yang baru. Sifat yang baru di sini adalah sukun, kasukunin, wa harakatin. Di sini disebutnya ya. Seperti diam dan bergerak. A'rab itu adalah diam dan bergerak. Alam ini mempunyai dua sifat. Diam yang pertama adalah diam. Yang kedua alam itu adalah bergerak. Jadi alam itu kita termasuknya adalah alam, ya salah satu yang ada di alam semesta, sesuatu yang terlihat ini ada dua sifat. Kita ini diam dan bergerak. Yang namanya alam ada dua sifat, nggak akan terlepas dari dua sifat, diam dan bergerak. Seperti meja sekarang ini, meja adalah zat jirim meja ini. Jirim meja ini punya dua sifat ya. Yang pertama adalah diam, yang kedua adalah sifatnya gerak. Sekarang meja ini mempunyai sifat alam. Apa sifat alamnya? Dia mau gerak meja sekarang ini. Diam. Berarti kudu sih Pak. Sekarang meja ini kita gerakkan. Berarti gerak. Diamnya hilang. Kenapa? Karena memang yang namanya alam itu dinamakan baru karena ini masalahnya nih, dia punya sifat gerak dan diam. Makanya dihukumi baru ini. Ketika bergerak, diamnya hilang. Ketika diam, geraknya hilang. Semua termasuk kita. Kita kadang bergerak, kadang diam. Kalau kita enggak diam, pasti bergerak. Kalau enggak bergerak, ya diam. Atau bumi misalkan sekarang berputar berarti bergerak. Ketika bumi berhenti berarti diam. Dan semua apapun itu, benda apapun itu, bahkan angin pun ketika diam ya berarti tidak gerak. Ketika gerak berarti angin itu diam. Semua alam semesta ini adalah mempunyai dua sifat tadi, diam dan gerak. Makanya bumi baru. Tapi sedangkan Allah
tidak mempunyai sifat seperti itu. Allah tidak diam, Allah tidak. Seperti apa ya? Gak bisa digambarkan seperti itu. Sesuatu yang kita lihat sekarang ini diam dan gerak berarti dihukumi baru. Yang pertama dia itu adalah zat atau jirim. Jirim itu apa saja, kita jirimnya seperti ini. Kita mempunyai bentuk, itu alam juga. Kita punya bentuk, alam juga itu sifat alam. Bentuknya manusia seperti ini, bentuknya tanah seperti itu, bentuknya air seperti ini, bentuknya angin seperti itu, bentuknya daun, gunung, langit dan lain sebagainya. Itu mempunyai bentuk. Allah tidak berbentuk. Makanya yang berbentuk berarti baru. Yang alam semesta ini mempunyai warna juga sama disebut alam. Sesuatu yang baru. Langit warnanya biru, alam berarti baru. Tanah misalkan warnanya yang merah, alam berarti baru. Manusia seperti ini mempunyai warna. Beda-beda warnanya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang. Itu alam juga mempunyai warna. Allah tidak seperti itu. Makanya yang punya warna ini disebut alam atau baru. Jadi itu dalilnya adanya Allah adalah hudusul alam barunya, karena alam ini baru. Maksudnya baru, adanya alam diawali dengan tidak ada, makanya dinamakan baru. Kita yang membahasakan baru ini jangan hanya manusia saja, misalkan bayi yang baru lahir atau orang yang masih muda ini baru begitu. Alam semesta pun baru, karena ini alam semesta terbentuk dari jirim dan atom, dinamakan baru. Adanya Allah, dalil adanya Allah adalah hudusul alam, barunya alam. Seandainya Allah itu berarti Allah mustahil tidak ada. Seandainya Allah baru, ya itu berarti Allah butuh pada muhdis. Maksudnya seandainya Allah kudus, seandainya Allah baru seperti alam, maka Allah butuh pada muhdis atau butuh pada yang membarukan. Alam semesta ini baru. Kita ini semuanya baru, alam semesta ini baru. Berarti kita butuh. Berarti sesuatu yang baru ada yang membarukan. Siapa yang membarukan? Allah. Makanya Allah mustahil baru. Kalau seandainya Allah baru, berarti Allah butuh pada yang membarukan. Kemudian yang membarukan Allah pasti baru juga itu nanti. Ya baru. Baru butuh lagi pada Allah, butuh lagi pada Allah, Allah selanjutnya. Yang dinamakan adalah tasalsul nanti. Tasalsul itu gak ada berhentinya, berapa ya, gak ada berhentinya. Allah, gak ada berhentinya. Jadi itu kalau tasalsul mengandung, tasalsul adalah mustahil. Jadi itu dalil adanya Allah adalah hudusul alam, barunya alam. Atau di dalam dalil naklinya, dalam dalil Al-Qur'annya adalah banyak tentang Allah itu ada, atau tentang cipta-ciptanya Allah. Di antaranya walladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, atau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dalil naklinya. Atau inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tentang penciptaan alam semesta, Allah menunjukkan di dalam Al-Quran itu dengan langit dan bumi. Kenapa? Itu yang lihat oleh mata kita. Walladzi khalaqas samawati wal arda, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ini dari maknanya. Atau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya.
Lillahi ma fis samawati. Kira langit samawat itu adalah jamak bentuknya. Samawat banyak berarti langitnya itu. Makanya dikatakan bahwa samawat itu adalah 7 lapis langit. Jangan itu 7 lapis, kita langit pertama aja kita nggak tahu seperti apa. Bahkan ada di dalam Al-Quran ada bahasa kursi, ada bahasa aras. Udah terlalu jauh tuh, udah terlalu luas ke sana. Nggak ada yang tahu. Koridor batas manusia sekarang hanya bisa meneliti apa yang ada di bawah langit pertama. Kecil, nggak ada bandingannya, nggak ada apa-apanya. Ya. Ada bahasa kursi, ada bahasa aras. Kita alam semesta di bawah langit pertama. Kalau dikatakan samawat, yang langitnya banyak. Langit pertama ada yang namanya langit kedua ada yang langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Setelah langit ketujuh ternyata masih ada yang dinamakan dengan kursi. Kursi yang membawahi langit tujuh. Kemudian di atas kursi adalah yang namanya aras. Arasnya Allah membawahi kursinya Allah terus. Di kursi membawahi langit tujuh langit. Kita ini sangat kecil sekali ya. Kalau kita melihat apa yang Allah ciptakan. Sana di atas aras Allah alam. Allah alam. Ini Allah yang tahu. Kita tahu. Kita sangat terbatas sekali. Cuma tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Intinya dari sifat wujud ini kita hanya perlu meyakini bahwasanya Allah itu ada. Adanya Allah adalah wujusul alam atau adanya langit dan bumi yang baru. Adanya alam semesta yang dihukumi baru. Kenapa alam dinamakan baru? Karena terdiri dari ajram dan akrab merupakan jirim dan alam atau sifat-sifat yang baru yang sudah dijelaskan. Dan sifat-sifat yang baru ini berarti alam semesta. Karena mempunyai sifat-sifat yang baru berarti secara otomatis alam semesta baru. Dan sesuatu yang baru pasti ada yang membarukan. Siapa yang membarukan? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru sifat itu. Sifat ya, seperti kalau dibahas ini kita tuh apa kayaknya terlalu luas juga. Nah ini adalah sifat wujudnya Allah. Allah itu wujud. Jadi kita seandainya kita dibuka hijab oleh Allah untuk melihat sifat wujudnya Allah, kita pasti bisa melihat Allah. Seandainya oleh Allah kita dibuka di mata kita hijab, kita dibuka oleh Allah, kita untuk bisa melihat zat Allah, yakin kita bisa melihat Allah. Dan secara kaidah, secara akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, nanti di surga kita semuanya nikmat yang paling luar biasa adalah melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma nggak bisa dibayangkan meskipun di surga nanti. Ketika kita nanti dibuka hijab di surga, kita banyak mendapatkan kenikmatan. Cuma satu kenikmatan yang luar biasa itu adalah melihat zatnya Allah. Ketika kita dibuka hijab waktu itu, misalkan di surga nanti dibuka, nggak bisa kita bayangkan. Seperti halnya Rasulullah baginda kita ketika Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Allah. Cuma nggak digambarkan seperti apa. Hanya Rasulullah yang tahu seperti apa. Cuma nggak bisa digambarkan, nggak bisa. Nabi Musa sendiri pun, Nabi Musa ketika Allah Musa taklima, melihat cahayanya itu ini bukan zatnya Allah. Cahayanya Allah nggak kuat ya dia. Di dalam api waktu itu, cahayanya Allah nggak kuat melihat, sehingga Nabi Musa selama 40 hari dan riwayat selama 40 hari dia tutup air, bukan ditutup hanya selama dari. Kenapa? Dikhawatirkan ada yang melihat wajahnya Nabi Musa setelah melihat cahaya Allah, nggak akan kuat. Sehingga seandainya ada yang melihat waktu itu pasti akan mati atau
kebuta minimal matanya, enggak ada yang buat. Sehingga lau sifat hijab, kalau kita dibuka hijab oleh Allah untuk bisa melihat sifat wujudnya Allah, yakin kita akan bisa melihat Allah, namun tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Karena sesuatu yang kita lihat sekarang, sesuatu yang kita bayangkan sekarang adalah baru. Kita membayangkan nih alam atau apapun bentuk, apapun yang kita bayangkan, apapun yang kita lihat sekarang itu adalah kudus baru. Kenapa? Karena Allah tidak bisa kita bayangkan sempurnanya seperti apa. Gak punya warna, gak punya bentuk, gak punya apa namanya, gak gerakan dia seperti apa. Tidak bisa. Makanya jangan perlu dalam bertapakkur tentang dari Allah, tapi tafakkur bi khalqillah. Kita bertapakkur saja tentang cipta-ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah sekalian, untuk sifat wujud mungkin cukupnya sifat wujud, karena dari Ibnu Tawil sendiri wujud-wujudnya adalah, meskipun di sini terjadi beberapa bahasan mengenai ikhtilaf, yang mengatakan wujud ini hal, yang mengatakan ibarat, yang mengatakan dan lain sebagainya, misalnya ajari dengan polim seperti apa. Meskipun ikhtilaf ulama itu banyak, seolah-olah ketika Allah membuka hijab tentang wujudnya Allah, ikhtilaf tersebut tidak ada kaitannya. Intinya adalah kita meyakini bahwa Allah itu ada wujud dari Allah ini. Baik para jamaah sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan apa yang saya ucapkan ini, dan pasti banyak sekali kekurangannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya sekali lagi. Dan apabila ada yang kurang paham, mari kita usahakan hubungan dengan Pak Ustaz Ibrahimnya, Ustaz Fadul, Ustaz Fahri, kita usahakan saja, sifatnya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kalau kita sudah menyampaikan saling kepada kita semua. Semoga kita sampaikan dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita